Tolonglah Dot. Wah. Yes. Nah, Kan enak kalau gitu. manis Dot. Waduh. Oh. Lewat ya? Waduh. Enggak. Waduh, kena pin Dot. Woi, ini bagus banget. Nah. Ini bagus banget. Akhirnya tercipta Miyaso tuh backgroundnya gimana sih, Jan? Kalau background sih kita emang keluarga tuh udah di industrinya 30 tahun sebenarnya. Terus baru Di kali ini persosisan ini. sosis. 30 Sosis tahun. lah, bakso 30 tahun. Bakso. Wah, bagus. Kita hanangin, Wah, terus bagus kita nih, guys. hanangin. Masuk lu. Masuk ya? Albatros. Belok dong. Gila. Aduh, masuknya di ujung dia. Mantap. Mind Golf View. Selamat pagi, selamat datang di Main Golf View. Senang sekali kita lagi ada di Jatinangor National Golf and Resort. Pak Adipati, terima kasih loh. Kita dibolehin mampir. Dan seperti biasa, kalau teman-teman sudah melihat ini, berarti kita akan bikin hole by hole review. Vin, Let's go. 2016 kita pon di sini nih. Yoi. Menurut Kevin ada cerita-cerita menyenangkankah, menegangkankah? Banyaknya menegangkan kali ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar kan. Kita kan mewakili provinsi walaupun provinsinya beda. Tapi Jadi kalau main pon, ini mungkin cerita ordal ya. Makin bagus daerahnya, tegangnya juga makin gede. Walaupun memang bonusnya makin gede juga. Kalau saya di Banten ya bukan berarti nggak tegang, tapi ya, pada dasarnya Jatinangor itu kan memang tricky ya, quite tricky. lagi dari hitam ya. Apalagi dari itu. Banyak hal-hal yang harus mikir. Karena kita sudah sumpek main dari hitam waktu 2016 kemarin di pon. Gimana kalau kita main scramble berempat dari merah? Setuju? Oke. Kita main sebaik-baiknya. Kita nggak mau ngomong kita mau mencoba break. Udah nggak usah. Ya, karena kita tahu greennya Jatinangor seperti apa. Jadi buat kalian yang belum pernah atau ngerasa belum terlalu nguasain Jatinangor, nonton video ini sampai selesai. Let's go. Kita sekarang tee off dari hole 10, jadi 10-18, habis itu baru 1-9. Hole 10 sebenarnya straightforward. Ya. Fairway-nya lebar. Ya. Yang jadi masalah, lu udah 2 bulan nggak mukul. Tapi tenang ada Kevin. Iya. Tenang ada. Tapi jangan menyepelekan walaupun ini kelihatan lurus ya. Buat approach ke greennya, lu lihat dikelilinginnya sama bunker. Iya sih benar. Dan greennya itu turunnya ke kanan atau Asli. kiri. Masih bisa. Masih bisa, Mas. Bener kata Kevin, kalau abis break lama malah enak mainnya. Masih bagus lagi anjir. Good. Edan. Oh, kiri dikit. Kiri bunker ya. Solid. Wah, solid. Enggak dimakan angin. Sit Bisa- sebelum bisa bunker ke bawah aja. tuh. Sebelum bunker aja. Ke bawah. Bunker ya? Bunker. Enggak dimakan Oke. angin. Lurus. Halo, ready ya? Ready? Main berempat dari merah. Target kita skor sebagus-bagusnya. Boleh. Kita nggak usah pengen berapa. Udah sedapatnya aja lah. Siap. Siap ya? Ada Kevin aman. Tenang ada Kevin. Tenang ada Kevin. Aman. Sikat. Aman. Solid. Wah, bagus nih. Nggak boleh jumawa loh kalau kayak gitu. Sekarang kita udah di tengah fairway hole 10. Jadi kalau kalian misalkan lihat green di sana, kalian bisa lihat kemiringannya itu dari sisi kiri ke kanan kayak yang tadi Adipati bilang. Sebetulnya kalau mau enak attack-nya, kita bisa dapetin fairway di sisi kanan tuh paling ideal. Cuma yang jadi masalah ada OB di sebelah kanan. Kalau menurut gue sih, pengalaman gue main di sini, yang penting dapetin fairway dulu, taruh di green. Dan kalau bisa, on-nya jangan lewat pin. Karena kalau lewat, puttingnya tuh bakal turun licin abis. Kita mau pakai bola siapa? Kita pikir-pikir dulu. Lewat, Vin! Kevin lewat! Bolanya Kevin lewatin green. Kayaknya
Nah, bentar. Kalau misalkan bolanya dodot, sama bola ini bisa jadi opsi juga loh. Iya. Soalnya kalau bolanya dodot kan makin mepet ke green kan. Sedangkan pinnya di depan kan. Kalau yang ini kita masih bisa kayak cukup banyak ngelambungin bola. Kita cek jaraknya. Terus bisa ngontrol spinnya juga. Ini aja ya. Oke. Pak Sofian, terima kasih atas Terima kasih. Terima kasih. Ini aja. Iya. Ini yang Dodo tadi bilang, di kiri kanannya itu dikelilingin sama bunker. Bunkernya dalam-dalam banget tuh, lihat tuh. Kalau bisa mah jangan ke sana ya. Seperti saya aja. Jadi. Nice. Tos-tosan Let's go. dulu. Burung pertama. Burung pertama. Berdi pertama. Habis ini par 5 hole 11 dari merah. Ada harapan eagle, Apakah bisa? Tergantung Kevin. Vin? Yes. Sekarang kita di hole 11 par 5. Yang jadi masalah, kalau gua sama Kevin kan seringnya main dari hitam. Kita udah tahu tuh. Kira-kira nempatinnya di mana. Ketika tee box-nya bedanya hampir 100 meter, game plan juga pasti akan berubah. Vin, kayaknya potong atas bunker ya? Potong atas bunker mepet-mepet sama pohon yang kanan itu tuh. Masih berani itu? Masih berani. Itu kayaknya harusnya pas. Alah. Aman. Tuh lewat ke hole sebelah itu. Kiri. Aman enggak? Masih terlalu kiri. Itu bisa jadi lewat ke hutan. Iya benar. Bisa nyampe hutan itu ya? Itu bisa masuk hutan itu. Oke. Aman. Oh, Ke kiri dia. kiri dia. Itu masuk hutan juga tuh. Aman. Aman. Raf. Nah, Aduh, kiri juga lagi, brother. Harusnya masih Harusnya masih aman ya? jangan lah kayak itu. Harusnya masih aman. Bola Alit aman. Terima kasih Alit dong. Terima kasih. Bola lu terlalu kiri, bola Sofian terlalu kiri, bola Kevin Situ terlalu juga. kiri. Tapi jadi kayak main di beda lapangan gitu ya. Nah, Di itu box tadi, merah. tadi yang aku udah bilang sebelum kita mukul. Kita udah tahu kalau dari hitam mesti ngarahin mana. Ketika dari merah kan semuanya secara visual beda kan. Beda. Walaupun fairway-nya segini menghampar, tetap aja jatuhnya kita di rough kiri. Sisa berapa, Vin? 167 167. udah sama turun. Udah sama turun. 165. Bawain 6 sama 7 ya. Oh, udah disebar di. Alah. Nah, bisa bagus Dot. Ini bisa bagus nih. Sumpah ini bisa bagus nih. Terus. Turun. Set lurus aja. Keluar lo. Masukin enggak lo? Manis banget. Anjir. Oh, jangan ke bawah angin. Kiri klub. Waduh, lewat. Ya agak-agak flyer dikit ya. Aish. Kanan banget ya. Aduh, kiri lagi. Maafkan aku, amigo. Anginnya kenceng loh di atas. Narik. Yuk, bola Alit sama bola Kevin dua-duanya lewat dengan posisi yang agak mirip lewatnya.
Kalau menurut Kevin karena tadi kan rumput gajah tuh, rumput gajah di rough istilahnya tuh flyer. Kalau flyer itu berarti kecenderungannya bola bisa terbang lebih kenceng dengan spin lebih rendah. Jadi lewat. Tapi masih ada harapan chip in eagle. Berat. Wah. Ih, bagus. Oke. Itu siapa? Saya. Langsung agresi kalau bisa top lagi. Bagus banget lagi lah ini. Iya. Tinggal kabur aja. Jadi agresifnya Kevin segitu. Berdiri lagi. Sekarang par 3. Nah, tantangannya kalau kita main kayak begini adalah par 3 sebetulnya. Itu yang paling susah dapat birdie. Jadi kalau kita bisa ngamanin birdie di par 3, Paling aman udah. aman. Emang ada targetnya nggak ada kan? Ada. Baik-baiknya aja. Ini hole 11. Sorry, 12. 12. Par 3 nih. yang aku inget sih di hole 12 ini kita nggak boleh lewat karena chipnya nanti bakal susah. Bener sih. Masalahnya kan pin di belakang ujung. Tapi juga Nah, dari sisi distance-nya tuh membuat kita pengen attack pin gitu, tau gak sih? ini kira-kira 130-an sih tadi aku cek. Di tengah 30. banget lagi. 130. Angin tipis-tipis lawan. Attack aja lah ya. Attack aja lah. 4 ini. Manis. Aduh. Iya, baru udah 2 kali kita rilis sold out dulu. Mini bulan. Baru mini bulan. Wah. Kemana? Kanan Oke, good contact. Club face-nya arahnya udah lurus banget pin tadi. Bunker ya? Ih. Pas ya? Waduh, bener kan. Ini kanan kiri soalnya. Waduh, jauh banget lewatnya. Ini kanan kiri. Tadi full fade. Bahaya. Jadi kalau kalian lihat nih, dari sisi kanan ke sisi kiri, itu turunannya tajam banget. Kalau kita terlalu agresif lewat, turun lagi ke sana ya. Turun lagi. Serba salah. Loh, nggak belok? Aduh, wah dikit bener Dot. Di situ baru belok. Nah, Iya. powernya berarti sebenarnya. Nah, waduh. Bagus. Par 3 kan? Par 3 selalu begitu. Yang gue inget waktu pon, ini adalah hole yang paling gue takutin. Gak terlalu jauh, turunan doglek kiri. Tapi somehow, karena dia doglek kiri gitu, dari atas fairway-nya tuh kelihatan kayak sempit banget. Kirinya jurang, kanannya jurang. Nah kalau dari merah, itu kayaknya secara jarak bisa 1 on deh antara kalau nggak gue atau Kevin. Sampai apron cuma 260. Alah. Manis. Oh, masih ke kanan loh, Are. Manis. Jatuh di tengah sih.
Good. Aduh, begar deh. Sofian aman kan? Nakal bol. Hah? Sofian aman kan? Sofian aman, Sofian. Waduh, jelek banget kenanya. Sama. Sama Kevin. Oh my god. Bawah itu. Bablas. Nah, ini punya teman saya nih. Oh Cobain dulu. Ini lagi kecil nih, lucu nih. Punya teman saya nih. Kecil ya? Lucu. Mas Daruda mau? Yang kecil. Yang kecil. Ini baru yang kecil ya? Baru enak banget juga. Enak banget. Yang gede ya, Ah, cobain Mas. deh. Mau nggak? Ini truffle cheese. Udah ngedek. Yang kecil isinya kejunya banyak banget ya? Iya. Bentar ya. Ini ceritanya lu yang punya nggak sih? Gue jadi bingung nih. Bola gua mana kok hilang? Tapi ya, BTW ya. Akhirnya tercipta Miyaso tuh backgroundnya gimana sih? Yan? Kalau background sih kita emang keluarga tuh udah di industrinya 30 tahun sebenarnya. Terus baru kali ini persosisan ini. sosis. 30 Sosis tahun. lah, bakso 30 tahun. Bakso. Dari awal 90-an lah. Terus baru tahun lalu tuh kita mau coba lah kayak bikin sebuah gebrakan. Kita mau coba bikin sosis versi yang paling premium. Oke. Rasa. Oke. Makanya terciptalah si Miyaso ini. Makanya kita nggak ada apa ya? Pokoknya full daging deh kalau misalnya emang kerasa ya. Ngerti. Tapi emang kerasa sih full daging. Tapi kalau artinya full daging, proteinnya berarti juga satu-satu ini berapa? Satu itu tuh 12 gram. Oke. Satu batang ini. Satu batang 12 gram. Oke. Terus lemaknya juga relatif rendah sih. Ngecrot dia. Kalau lemak kita di 6 gram, Mas. Oke. Tapi memang kalau ini kan varian yang truffle cheese Truffle kan? cheese, yes. Cheese-nya tuh nggak pelit-pelit ya. Parah men. Dan kalau misalkan tadi Sofian bilang premium lah ya. Iya. Ya pada akhirnya emang mesti dimakan dulu, dirasain dulu baru lo bisa divine. Oh iya ini premium. Iya nggak sih? Betul. Dari rasa tuh udah beda sih. Dari kalau gue ya, Ya. tekstur keras kulitnya itu Ah, sih. itu yang bisa menentukan ini sosis grade-nya ada di mana. Gokil. Sama yang dalam-dalamnya itu yang Thank you lah. kan tadi kalian ngomongin luarnya kan. Dalamnya tuh ada yang kayak Iya. Nyekrek gitu ya. Selain terima kasih atas miasonya, terima kasih atas tee off-nya. Oh iya benar. Sofian terima kasih ya. Makasih ya. Bola kita nyasar semua. Mari. Kamera aman tuh, Mas. Kita harus cepet-cepet lagi mukanya. Be good. Backspin. Harusnya greennya ya. Gue masih gelinding tuh lihat. Salah topping lagi. Gue di topping mulu. Bagus. Be good. Masuk, Bagus. masuk, masuk. Pluk. Aduh lewat lagi anjing. Wah, gelindingin lu lihat tuh. Aduh. Hujan bos. Tapi hujan-hujan Jatinangor banget sih, adem, enak. Masalahnya pukulan kita nggak enak nih. Harusnya di hole ini, ya udahlah. Emang kalau main golf tuh banyak kaloknya. Jadi, oh kiri dia ujungnya. Kencengan. Tapi, enggak. Wah, jauh banget. Melenceng. Parah lagi. Coba siapa nih?
Mohon maaf, tadi belum bangun. Raganya masih di Jakarta. Raga atau apa ya? Raga. Jiwa. Jiwanya masih Masih di BSD, tapi ini udah balik nih. Raganya udah Jatinangor. Udah, di situ. Saking Let's go. cepetnya naik bus, jadi ketinggalan tuh. Jiwanya ketinggalan. Saking kencengnya. Oke, kita bangun sekarang. Masalahnya di hole 14, Vin. Pernah nggak kebayang ada tibok di belakang? Di belakang kolam, lihat deh. Belakang Kayaknya- kolam. Tibok. Kayaknya aku juga nggak ngeh deh kalau di sini ada kolam. Balik fairway. Very nice. Aduh, turun bau. Oke, bakar belum nyampe deh. Aman nggak sih? Pas banget di sebelum bangkar. Persis. Oke, aman ya. Kurang 5 meter doang. Aman itu aman. Melihat kemungkinan besar bola kita nggak akan dipakai, Sofyan. Iya betul. Kita langsung lanjut aja. Hujan juga soalnya. Itu udah bagus, Pol. Terbaik. Termantap. Terpaling Rizky Ridho lah, kalau misalnya terbaik lah pokoknya. Kenapa kita memutuskan untuk nggak pakai bola Sofyan atau Alit? Karena di situ ada bunker tuh kanan. Pinnya di sisi kiri. Jadi bola Kevin itu udah paling ideal untuk bisa attack ke arah pin. Karena kalau misalkan kita fairway kiri, bolanya di fairway kiri, Harus lewatin bangkar. harus lewatin bunker. Jadi Dan sia-sia pinnya nggak kalau- kelihatan kan? Benar. Jadi emang idealnya kalau pin di kiri sini Agak ke sana. Jadi agak tadi saya mau mukul ke kanan sana memang itu strategi. Bukan mukulnya ke kanan, memang strateginya ke sana. yes, Cakep. back on track. Yes, Take on track. birdie. Mantap. Birdie. 3-2 berarti ya? 3-2 kan? 2 par 2 par 2 Tiga birdie. Tiga birdie kita di hole 11 birdie. Par 5. Oke, tapi abis ini yang jadi masalah adalah par 3 lagi. Dan greennya tahu lah ya. Wah. Iya, langsung. Ini greennya nyebelin ya. Gitu. Par 3 hole 15. Kalau kita main dari item waktu pon dulu itu jaraknya 190 kalau nggak salah. Yang menegangkan, 60 Mas. lihat di sana. Di sisi kiri ada bunker gede banget. Dan abis bunker itu, greennya miringnya begini. Jadi serba salah. Miss kanan salah, miss kiri lebih salah lagi. Terus greennya tuh miringnya gini, steep, turun terjal. Jadi kalau misalkan kita on di belakang, pinnya di tengah, itu siap-siap 3 par. Langkah lo itu. Kalau kilo. Manis, Dot. Waduh, Lewat ya? waduh, Enggak. waduh, kena pin, Dot. Masuk gak ya? Nggak tahu gue. Ini bisa masuk. Anjir, masuk coy. Masuk coy itu coy. Oh, enggak. Lagi deket sini. Hai. Oke lah. Dari sini kelihatannya segini. Hey. Oh,
segini-segini nih. Gila tadi sih kena tiang, dung. Emang kena tiang tadi? Kena tiang. Nanti coba di handphone gue kelihatan nggak ya goyangannya. Tapi ini yang gue bilang tadi, turunannya di hole ini tuh ekstrim banget dari belakang ke depan. Jadi walaupun dekat, tetap harus waspada. Iya nih. Dia jadiin sendiri. Respect. Yes, part 3 kita berhasil berdeh. Nah, yang seru nih, hole 16. Kalau dari merah kebayang dong? Iya. Lu bisa one on nih. Itu dia. Doglek kiri patah banget. Jadi Kevin tuh bisa potong abis. Siapa tahu di green bolanya. Ayo, Lihat Vin. ya, hopefully. Ini hole 16. Kalau dari hitam, kita kan mesti parkir dulu tuh. Pakai 3 watt over rescue Ya. ya. Tapi karena kita dari merah, dari sisi kanan sini sih, dari sisi kanan T-box kita bisa lihat greennya di sana tuh. Kebayang nggak? Maksudnya kebayang untuk bisa naruh di green nggak? Kalau tadi sih dikeker dari sisi distance sih bisa. Cuma ini Angin ada nih. angin belakangan nih. Jadi mungkin kalau misalkan angin kayak gini sih aku ambil arah pin kanan-kanannya dikit lah karena Oke. kita chipnya nanti uphill lebih enak. Benar. Sikat. Wah, lurus banget anjing. Kekencengan ini pas. Lurus banget. Lengit. Gue emang niatnya mau lewat ke sana, cuma jadi bola lurus. Yes. Itu dia Wah, tuh. wah selis dia. Masih aman sih ketahan angin ini di bawah ini. Ada. Waduh, udah jalan ya. Oh, ini aman nih. Ini bagus banget nih. Bisa bunker sih tapi. Oh, nice banget. Ke kanan dikit. Ke kanan ekornya. Oh, ngelewatin bunker kayaknya. Nah, hole 16 ini tuh ngerinya ini nih. Kalau kita main dari biru atau dari hitam, kita mesti lay up dulu di posisi ini, pas pengkolan ini. Kalau kita kurang dari pengkolan, bola kita akan keblok sama pohon yang sebelah kiri. Kalau kejauhan dari pengkolan, bola kita masuk air sebelah kanan sana. Enak juga main dari merah ya. Ini kita sisanya tinggal jarak 40 meter, 50 meter. Aman banget, bro. Segaris sama bunker tuh. Bedanya cuma 5 meteran sama Kevin Akbar. Gila. Ini sih. Tapi kalau diperhatiin ya dari tadi ya, banyak green yang gini ya. Iya, Jadi emang paling benar kalau miss ya dari sebelum green. short. Karena chipnya nanti akan uphill. Benar. Ini salah satu green yang kemiringannya paling ekstrim dari atas ke bawah ya. Iya. Jadi kalau kita di hole ini on-nya lewat, ya on the way 34 udah. Iya. Paling bener paling short lah. Iya. Atau langsung masuk bisa. Sama Kevin. Kurang bener lurus ya. Mau duluan. Nyampe. Kenapa tuh loncatnya? Tuh segitu aja masih nyampe. Bagus. Nah lu, Anjay. kanan kiri bener ya? Guys, kita foto dulu guys, bentar. Hole 17, par 4. Dari hitam ke sini bedanya 100 meteran lagi. Tapi fairway-nya jadi makin sempit nih kalau kita main dari merah nih. Karena kalau dari hitam gue masih bisa jatuhin bola di posisi yang lebarnya kan.
Ini kalau dari merah malah lebih sempit loh, Vin. Ya? Soalnya landing area gitu di bunker-bunker itu loh. Terus ada bunker di sebelum green itu tuh bisa nyampe sana tuh. Ah, udah bantai ya, bantai. Ya, bantai lah. Tenang, tenang, tenang. Kontrol sama dia gile. Woi, ini bagus banget. Nah, ini bagus banget. Harusnya sih masih di atas sih. Sofian. Dia enggak belum mukul. Enggak belum mukul. Iya, bener kan? Top banget udah. Bolanya Kevin samping kanannya green, Bos. Jauh loh itu tadi. Walaupun greennya nggak gampang ya. Ini agak gampang. Jatinangor tuh selalu tantangannya adalah greennya miring-miring. Jadi kalau misalkan kita salah naruh bola, gelindingan bolanya itu loh susah diatur, nggak bisa dibilangin. Masuk. Keras greennya ya. Bounce-nya Kencangan. Bye-bye, Bol. ada harapan. Ada harapan, Sofian. Wow. Tapi bagus. Nice try. Kira itu kira masuk loh itu. Pelan ya. Aduh. Sekarang kalian tahu kan betapa ekstrimnya green di sini. Ngomong-ngomong brand ambassador yang satu ini kan statusnya profesional. Yang mana nih? Yang belakang tuh. Dia belum terlalu ada kontribusi nih. Gimana Dot? Lu setuju nggak? Setuju. Ini par 5 nih. Kalau dari merah udah aman naik cuma 405. Ya kalau emang dia beneran pro ya. Harusnya mah ya. Mana fairway lebar banget lihat tuh. Fairway lebar, nih bunker kiri lewat tuh pasti, nggak ada masalah. Ayolah. Oke. Ya bangker anjir. Diketawain sama Adipati Dolken. Itu lumayan jauh. Mana. Kiri juga. Bisa. Aduh, ngetawain Kevin boleh gitu juga. Kena pohon. Aduh. Lu lebih milih bola gua apa bola itu? Kan dari situ susah banget kan? Dari situ sebenarnya susah, tapi ini masih oke. Oh, nggak se-ekstrim tadi. Itu, kecuali oleh di sini. Oke. Kalau oleh majuan ke sini itu ngeri. Di sini masih aman deh.
Tarik teing. Tarik teing. Tarik teing. Aduh. Siapa? Kurang ya. Di tengahnya dia ada nanjak dikit. Dapat? Nah. Gigol. Berarti kita 5 birdie 4 par. Kemarin papa. 3-1. Second 9 sih biasanya kalau nggak terlalu bagus gini Kevin udah pasti ngamuk. Habis. Habis-habisan ya, Vin? Saya kenain main 20 kalau nggak salah. Hole in one semua dong. Jadi kayaknya harus ada yang mengamankan dulu. Oke, Dot. Baru aku coba. Kamu terakhir aja ya? Iya, boleh. Aku coba pukul hydro. Kita udah masuk ke second 9, ya first 9 sebetulnya 1 sampai 9. Hydro tapi sih. Hydro tuh Tahu gue di kepala gue udah gitu. masuk lagi hydro koko. Hydro. Oh, hydro. Sudah yang aman satu udah ada. Oh itu aman banget sih. Mantap. Silakan Sofyan. Aduh, masih ada. Tapi bagus sih sebetulnya. Aman. Itu kayaknya nggak aman. Harusnya sih ngelewatin air nih. Harusnya ya. Gila. Gila green itu. Kiri jalan. Cus. Bul. Gila. Bukan kencang lagi, kuonceng gitu. Gila. Lawan nih, lawan. Gila Kevin. Vin. Ini tinggal 10 meter dari green, Vin. Nih ya di Garmin ku ya. Sampai tempat aku berdiri ini 300 meter. Soalnya tadi angin dari kanan kiri. Kalau stock shot aku yang fade agak sedikit melawan angin tuh. Jadi kita ikutin alurnya aja, bener. Sama proteinnya Miyaso kayaknya udah menyatu di jiwa dan raga. Siar gitu kan. Oke. Libur kanan dia. Oke. Nah, 2 kali lipatnya bola itu. Power, kurang. Bagus banget arahnya. Bagus banget arahnya, ayo bener. Go. Masuk lo. Masuk. Anjir. Nice. Mantap. Sekarang kita di hole 2, par 5 dengan fairway segede gambreng. Di kirinya ada Jans Park. Jangan terdistraksi oleh Jans Park. Apalagi kalau weekend banyak keramaian ya, Dot. Gitu. Kalau dari merah jaraknya hanya 390 meter. Manis. Banget, weh. Lo nggak boleh sering-sering main golf, Dot. Iya. Waduh. Oke. Dia tuh. Nice. Kap. Jauh banget. Kevin kok sepukul, Vin? Lurus aja. Oke, ada aman satu. Wah, gila kayak nepokin merpati nih. Ayo.
Jauh banget, cuy. Gampang perkasa. Gila. Guys, ayolah. Ayo. Ini kesempatan emas kita membuktikan kepada kalian semua bahwa kita boleh lah gitu ya. 1%. Vin, tolonglah Vin. Oke. Tolonglah Dot. Nah, Kan enak kalau gitu. Enak kayak gitu. Itu baru. Dot, lu mau join tim Yasu nggak? Hole 3. Nggak tahu Vin. Kalau menurutku hole 3 itu waktu pon ini salah satu hole paling menjadi momok buat aku. Karena kan kalau kita main dari hitam, kita mesti ngelewatin si parit ini Iya, kan. iya. Dan paritnya tuh dari depan sampai kita landing area tuh Benar. pasti ada parit kanan. Benar. Dan kalau ambil kiri sedikit, itu kan fairway-nya agak miring ke kiri kan. Benar. Kalau kita bisa di rough atau di bawah pohon. Dan rough-nya tebel banget di sisi Betul, kiri. betul. Kalau dari merah sebetulnya nggak ada rintangan itu. Nggak terlalu itu sih. Dan secara jarak juga ini naiknya lumayan ekstrim ya. Masih bisa sisa-sisa mungkin 50 meter, 40 meter masih bisa sih. Sebenarnya di atas kertas kita bisa berdiri di sini bagus banget tuh. Iya. Let's go guys. Ini indeks 1 ya? Kalau nggak salah. Jadi ya, ini ada berapa? 3 ya, Bro? 3 ya? 3. Hips, hips, hips. Iya. Aduh. Itu klase sih. Iya. Ai. Tenang ada Alit. Tenang, ada Alit, ada Kevin. Ya, ayo dong. Aman. Dikit. Waduh. Aman. Serius. Aman. Itu ada tuh kelihatan. Kevin kayaknya pulang dari sini pijet deh. Kiri lagi, boy. Aman. Bisa bablas ke pohon pink tuh. Kayak pohon pink tuh agak bahaya deh. Dia turun ke bawah. Woi anjir. Rumit greennya ya. Jadi hole 3 itu satu tadi. Ada parit yang melintang, jadi kalau kalian lihat tuh yang bunga-bunga ungu. Ada patok merah dari ujung tee box sampai mendekati ke green, itu adalah paritnya. Rintangan berikutnya, nanjaknya ekstrim sekali. Yang ketiga, greennya gede banget. Jadi on tuh gampang. Tapi greennya miringnya gini. Terus sekali, tapi masuk. Harusnya pas 2 meter. 2 meter. Bola.
itu ini. Masuk! Ya! Nice! Ciamik. Selamat datang di hole 4 di mana kita akan menuju ke hole-hole terindah di Jatinangor. Part 3 dengan rintangan bunker di kanan dan juga kirinya, bahkan di belakang kanan pun ada. Tapi lupakan semua rintangan itu. Karena ada pemandangan yang luar biasa di belakangnya, gunung. Oh my god. So beautiful. Apalagi kalau habis berdi, eagle berdi. Padahal yang masukin bukan gue. Break kiri 1 grip. Grip sih mas, bawa mas. Ya. Putar. Manis banget. Itu. Sah. Kanan, kanan, nangin, 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 masuk angin. Ayah, masuk angin aja. 100 bro. Aduh, kiri semua dari tadi. Lewat jauh bunker. Kanan banget. Cut lagi, cut. Bablas oke kan? Juga. Tenang. Ada Adi. Ada. Back to back buah manggis. Masuk kah? Engkau! Gila. Keras. Bagus banget udah. Kayaknya pas sih. Sakit banget. Udah aman, Par? Udah aman, Par. Oh, kanan ya? Aman. Oh ini mantap nih. Ini mantap nih. Lurus Ini aja. mantap nih. Aduh. Gila mantap banget, bener mantap tuh. Belok dong. Gila. Aduh masuknya di ujung dia. Mantap. Yo Ben. Hole 5 menurut gue hole terindah di Jatinangor. Lu setuju atau menurut lu ada yang lebih indah daripada ini, Dot? Hole 18? hole 10. 10. Tapi kalau pagi. Oke. Karena kita dapat gunung yang sana ya kalau Iya, 10 ya. Iya. Tapi menurut gue ini still my personal favorite karena kita bisa lihat garis-garis fairway-nya itu kayak seksi banget tuh. Terus ngeliat ke arah gunung, ke arah hotelnya. Apalagi kalau kita bisa eagle. Tolonglah. Manis. Izin? Waduh, enak banget tapi kiri, Vin. Aman. Oh, nice. Nice. Bagus itu. Ini udah mulai dapet nih. Solid banget itu sebenarnya. Iya. Angin. Waduh. Ya kan, jaraknya juga jadi naik kan, Yan? Iya. Angin, ayo angin. Dengan sendirinya tuh. Udah ada 2 aman. Nah, tuh dia. Aduh, deh. Aman. Buset, jauh banget, Cok. Yan, Miaso kan sempet viral banget tuh Iya. di TikTok segala macam. Karena kan emang si lumeran kejunya tuh ya bikin ikonik banget ya. Kita sebutnya moncrot. Moncrotnya Miaso kan viral tuh. Viral moncrot. Momentum viralnya tuh kapan sebetulnya? Momentum viral itu waktu kita sempet di-review sama Bara Helve-nya. Oke. Dan itu pun kita juga kaget ya karena kita nggak reach out tapi ternyata dia tuh emang suka beli reguler. Oh, jadi emang regular customer? Reguler. Terus kebetulan dia taruh itu di live-nya, banyak yang nge-clip. Oke.
Makanya kalau misalnya di TikTok sosis viral ala Buna ada keywordnya juga tuh. Iya. Karena emang kan kalau kayak Rachel V-nya kita tahu dia ada anak kan. Betul. Terus kan sosis tuh kayaknya identik sama sarapan anak-anak mau sekolah karena anak gue juga jadi makan mie aso terus kalau mau sekolah kan. Tapi emang udah safe ya buat anak-anak segala Safe. macam. Kita sudah certified halal pastinya. Kita juga gluten free. Oh, wow. Sama kita juga ada sertifikat NKV di pabriknya dan lain-lain. Jadi dijamin aman sih gitu ya. Iya. Pabriknya di daerah mana sih? Kita di Bandung, di daerah lah di ujung Berung. Kapan-kapan kita mampir ke sana. Boleh seru dong, kali ya? boleh. Nanti Kita kita lihat arrange langsung. aja lain kali. Oke. Main golf dulu, terus kita ke sana. Sabi itu. Mantap. Menarik. Vin, tugas eagle-nya tetap harus ditunaikan. Oh iya, siap. Minimal 3 eagle katanya. Boleh, ayo Lu siap. keker, lu keker. Jarak berapa nih? 50. 150. Pego. Oke, aduh, nggak ngedraw lagi. Tahan angin. Wah, bagus. Tahan angin, Boleh. ketahan angin, Wah, terus bagus nih, guys. ketahan angin. Masuk lu. Masuk ya? Albatros. Hah? Hilang lu, coy. Gimana tuh? Ada nggak? Belum kelihatan, coy. Oh my god. Solid aja. Masuk. Belum kelihatan juga, coy. Oh, nempel. Yeay. Oke, cari eagle. Aduh. Very thin. Aduh, stop, sit down. Lewat. Ini boleh alit duluan nggak yang pating? Boleh dong. Terus aja. Aduh, kebuka lagi patoknya. Guys. Tutup. Naik kiri, Mas. Tete tarik teuing. Harapan kita. Yes. Satu cup bener. Yakin kok aku satu cup ini. Mantap. Oke. 2 par 5, 2 eagle. Masih ada 1 par 5 Jadi? lagi nanti di hole 9. Birdie, eagle, birdie, eagle. Yes. Habis ini kita akan ke part 3 paling ikonik di Jatinangor. Nggak mau ini. Hole 6, part 3. Air ini di depan sini. Ini RK. Itu yang sering membuat beberapa golfer, terutama buat beginner golfer itu merasa sangat terintimidasi. Ya memang menegangkan sih karena airnya gede banget. Greennya kayak nyamping gitu, miring dari atas ke bawah. Jadi on pun tidak mudah gitu. Mudah-mudahan kita bisa birdie. Lewat ya? Turun. Nyangkut di apron. Manis. Hai. Lagi. Trut. Up. Op, jangan ke tempat Ali. Op. Ya, nyangkut ya.
hole yang kita lihat dari sana ke sini bagus, dari sini ke sana bagus. Cemara-cemara di samping cottage-nya tuh juga menambah vibe gunungnya gitu loh. Ya walaupun memang greennya di hole ini ya gitulah ya. Tapi sekali lagi kita anggap itu sebagai sebuah challenge. Yang terpenting kita tetap harus bisa nikmatin main golfnya itu sendiri. Duh, jalanan ya. Dia kayak di belakang itu aja ya, dikit. Par aman. Par. Ya lewatin sini lah. Ya. Nah, masuk. Uyeng, powernya Uyeng. Uyeng bener. Nah ini udah bener aja. Oke. Hole 7 par 4 yang menurut gua sempit sih. Iya, lumayan. Karena Iya. kan di kiri jalan itu udah turunan. Di kanan bunker itu udah turunan. Iya. Ini kayak gini jadi. Gini ya. Tee off penting banget. Lah. Penting. Nah yang jadi masalah tuh jarak Kevin itu bisa masuk bunker yang depan sana. Iya, benar. Yang depan nih, Yang sebelum green. 15 meter sebelum green. Iya. Aduh. Sing pala Barbie. Oh. Sangat tinggi. Khalid, aman kan Khalid? Aman. Tapi bisa masuk bunker yang itu tuh. Enggak. Kirinya kok ini. Bagus nih. Aman. Bisa on tuh. Wah, bisa on tuh. Nah lu. Anjir. Nah lu. Too much ya? Ya, tapi aman banget sih, Vin. Wah, turun ke bawah, Vin. Oh ya? Iya. Kiri. Segitu kirinya ya? Karena anginnya kenceng banget kiri sih emang. Kurang. Kita belum par juga ya? Masih jauh ya? Belum ya. Kurang. Aduh, par lagi guys. Par lagi. Oke. Ya, Hole in one nih. Terus part 3 yuk, hole in one yuk. Hole in one eagle. Hole in one eagle. Kelar dah. Ke-7. Ya. Kita udah selesai hole 7, sekarang ke hole 8 par 3. Kalau dari merah sih harusnya secara jarak kita at least masih bisa birdie. Kita udah 2 eagle sama 2 par, berarti sampai hole 7 ini 7 under atau even birdie. Kalau ini birdie under 9. Under 9 itu berapa ya? Under 9 itu 25 ya? Under 9 27 ya? 27. 27 tambah 31 58. 58. udah break 60 sih.
kan? Nah kan? Nah. Ayo. Pelan banget. Allahu Akbar. Masuk. Nice. Yes. Satu lagi ayo. Legal. Biar main 5-7. Hole terakhir, hole 9. Par 5 doglek kanan, lihat ke sana. Kalau misalkan kita main dari hitam, bunker itu bisa jadi patokan. Karena biasanya gue nggak nyampe atau ngambil kanannya dikit. Tapi kalau main dari merah, kayaknya bunker yang jauh di sana bisa jadi patokan tuh. Jadi potong habis 430 meter ke green. Waduh, Aduh, lewat ya lu. nah kena. Ya, jatuh di situ. Alah. Wih, kena jalan tuh. Jauh jadi. Kiri. Jauh. Waduh. Kevin. Walaupun di jalan park berisik ya supporternya ya, tapi manis. Stop. Hah? Hampir bangker itu. Iya. Ini nice banget. Aduh, kiri lagi. Bagus. Coy. Rizky, aduh. Ada kesempatan. Tapi kalau kalian memandangi green yang panjang dan lebar ini adalah salah satu tantangan di Jatinangor. On bukan berarti 24. Ini. Walaupun kelihatan deket, salah dikit bola bisa. Tukan. Sip. Harusnya sih oke ini ya, asal Nah, dorong gitu. Dan masih kencang dikit. drop. Iya, nggak belok sama sekali, cuy. Tahan di atas. Oh my god. Oke. 58. Nice. Masih bagus banget. Thank you so much. Doro, thank you. Thank you. Sofian, thank you. Kevin, thank you. Thank you. Kayaknya nggak lengkap kalau misalkan kita udah main sini tapi nggak makan dulu. Nanti kita mau disiapin menu yang enak-enak sama Pak Adipati. Tinggal siapin perut aja. Betul. Lanjut ke atas. Main 58, 31, 27. 27. Karena 2 hole terakhir kita berdi-berdi. Not bad. Kita bisa ulangin lagi kapan-kapan. Seru ya formatnya. Iya, seru. Cobain lagi sih dari depan.
Itu dia tadi keseruan kita seharian di Jatinangor dari naik Wush. Ada di video sebelumnya. Kita diantar pakai shuttle ke Jatinangor Golf and Resort. Terus itu main 18 hole, kita bikin hole by hole dan diakhiri dengan makan siang. Sekarang saatnya untuk pulang. Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung menuju ke Wush. Tiba-tiba udah sampai rumah lagi. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Yang mau kasih saran kira-kira main golf harus datengin lapangan apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin nggak harus di sekitar Jabodetabek atau Pulau Jawa. Kita mungkin bisa ke Kalimantan, kita bisa ke Sumatera, kita bisa ke Bali, Lombok, Makassar, kemanapun itu. Kabarin ya. Dadah!